Halo, selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. KPU kembali mengumumkan nama-nama calon legislatif mantan narapidana korupsi. Total ada 81 caleg. Layakkah calon legislatif ini dipilih menduduki kursi legislatif? Kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber, tapi sebelum itu saya akan memaparkan terlebih dahulu sejumlah data untuk Anda. Sebelumnya KPU memang telah merilis ada 49 nama caleg eks-koruptor. Tetapi baru-baru ini KPU memperbaharui data tersebut dan totalnya ada 81 caleg eks-koruptor. Dari mana sajakah caleg-caleg ini? Kita akan lihat dari partai politik yang memiliki caleg eks-koruptor terbanyak. Ada 11 orang diduduki oleh Hanura, kemudian 10 ada di Partai Demokrat dan Partai Golkar. Kemudian Partai Berkarya ada 7 caleg eks-koruptor. Partai Gerindra dan PAN masing-masing ada 6 caleg eks-koruptor. Kemudian PKPI, Perindo ada 4 caleg eks-koruptor. P3 dan PBB ada 3 caleg eks-koruptor. Dan PDI Perjuangan, PKB dan PKS memiliki 2 caleg eks-koruptor. Kita akan lihat lagi data berikutnya sehingga kalau ini ditotalkan jumlahnya ada 81 caleg yang terdiri dari 72 orang ini untuk tingkat DPRD tingkat pertama yaitu provinsi dan DPRD tingkat kedua atau kabupaten kota. Sementara untuk caleg eks-koruptor di DPD ada 9 orang. Dan hanya ada 2 partai politik saja pemirsa yang bersih dari caleg eks-koruptor yaitu Partai Nasdem dan juga PSI. Kemudian KPU telah menyatakan bahwa KPU akan mengumumkan daftar nama caleg eks-koruptor ini melalui situs resmi KPU yaitu kpu.go.id. Tetapi muncul sejumlah usulan dari berbagai kalangan masyarakat terutama dari elemen masyarakat anti korupsi bahwa sebaiknya KPU ini juga menandai caleg eks-koruptor di TPS sehingga informasi mengenai caleg eks-koruptor ini lebih dapat menjangkau masyarakat luas. Akankah KPU memenuhi usulan tersebut? Kami akan membahasnya pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Mulki Syeder, peneliti Perludem. Kemudian ada Taufikul Hadi, Ketua DPP Partai Nasdem. Dan ada Pramono Ubaid Tantowi, Komisioner KPU. Dan kami juga akan menghubungi lewat sambungan telepon. Ada 2 politisi yaitu Syarif Hasan, Waketum Partai Demokrat dan juga Beni Ramdhani, Ketua DPP Hanura. Dan pemirsa kami akan langsung membahas, saya akan mengawali dari Pak Taufikul Hadi. Pak Taufikul Hadi, hanya Nasdem dan PSI yang bersih dari caleg eks-koruptor. Apa pesan yang ingin disampaikan Nasdem dari hal ini? Yang pesan kami adalah politik itu adalah domain publik rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia rupanya adalah tidak menghendaki caleg eks-napi koruptor. Maka kami tunduk terhadap permintaan masyarakat khalayak ramai tersebut. Itulah pesannya, jadi kami konsisten di dalam konteks pemberantasan korupsi. Kami telah menegaskan bahwa Partai Nasdem, partai tanpa ada mahar. Jadi itu sudah semuanya melihat hal tersebut. Kami telah melakukan hal tersebut, telah mempraktekkan hal tersebut. Jangan kemudian hanya karena persoalan sedikit ini kami bersikukuh untuk tetap memperjuangkan caleg eks-napi koruptor, walaupun secara hukum sebetulnya tidak boleh kita persoalkan di dalam konteks kemanusiaan. Tetapi karena ini adalah jadi lebih karena mendengarkan aspirasi dari publik masyarakat, maka kami tunduk kepada aspirasi masyarakat. Oke, tetapi apakah ini juga salah satu strategi untuk meningkatkan elektabilitas Partai Nasdem? Kami tidak melihat hal seperti itu. Tidak sepenuhnya seperti itu, karena di dalam politik harus diingat bahwa moral politik itu harus terjaga. Ya, ini dalam konteks moral saja. Ini persoalan moral ya? Meskipun secara hukum sah-sah saja? Secara hukum sah-sah saja, tetapi secara moral menurut saya tidak tepat. Karena apa? Ada undang-undang tentang ASN yang menghendaki agar penyelenggara negara itu harus bersih dari praktek apapun ya. Itu kan tuntutan. Memang ada undang-undang yang menghendaki begitu. Jadi tidak boleh ada sedikit pun keraguan-raguan tentang penyelenggaraan negara. Tetapi kan ada yang mengatakan begini Pak Taufikul Hadi, meskipun yang bukan caleg eks-koruptor sekalipun tetap saja ada potensi bisa melakukan korupsi. Kenapa harus diperlakukan berbeda seperti ini antara yang bukan eks-koruptor dan yang sudah eks-koruptor?
Saya memang memiliki pemahaman yang serupa. Belum tentu nanti ex-napi itu akan melakukan korupsi lagi. Tetapi problemnya adalah di dalam konteks politik itulah ada rekam jejak. Yang itu rekam jejak itu diingat oleh masyarakat. Dan itu akan berpengaruh terhadap partai politik. Jadi ini saya minta maaf betul ya kepada... Berpengaruh terhadap partai politik berarti lagi-lagi ini persoalan elektabilitas? Berpengaruh nanti akan membuat citra seakan-akan partai politik itu dia abai terhadap perjuangan masyarakat untuk pemberantasan korupsi. Jadi kita tidak abai terhadap hal tersebut. Baik. Karena Partai Nasdem didirikan adalah dengan komitmen sepenuhnya kita adalah kepada pemberantasan korupsi. Baik, oke. Mas Muki, mayoritas parpol ini kecuali Nasdem dan PSI mengusung caleg ex-koruptor. Sebetulnya ini sah secara hukum, tidak dipermasalahkan, tetapi mengapa justru ini menjadi persoalan publik dalam pemilu kali ini? Yang pertama saya perlu jelaskan bahwa di sistem hukum kita yang sekarang, seseorang yang punya background korupsi itu ada dua untuk masuk ke jabatan publik ada dua pandangan. Kalau untuk posisi capres-cawapres, regulasinya masih ada bahwa sekarang tidak boleh seseorang mantan koruptor duduk di posisi capres-cawapres. Ada regulasinya. Ya. Nah, di sisi yang kedua memang ada diskursus yang panjang melibatkan undang-undang, MK, MA, dan KPU waktu itu tentang keinginan kita melarang mereka menjadi calon. Gitu. Nah, memang kita harus akui Mahkamah Konstitusi telah menentukan bahwa itu adalah hak asasi. Namun dari sini yang kami dorong sebenarnya bukan mengkampanyekan anti terhadap calon anti koruptor, tapi yang kami ingin dorong adalah masyarakat terinformasi tentang siapa yang mereka pilih. Mencari rekam jejak bukan hanya terjadi saat pileg. Kalau kita lihat proses pemilihan jabatan publik lain, Hakim MK misalnya, Komisi Yudisial, KPU, semua kita lakukan proses melihat rekam jejak. Itu karena apa? Karena pemilih dengan rasionya mencoba mencari tahu apa yang pernah dilakukan orang ini dan juga melihat potensi apa yang bisa dilakukan ke depan. Ini yang menurut kami menjadi landasan utama. Bukan tentang kebencian, tapi tentang informasi kepada masyarakat. Rekam jejak itu harus diketahui oleh publik. Betul. Sehingga publik bisa lebih memilih secara bijak, begitu ya. Tapi dari Perludem ini kan muncul supaya ketika KPU mengumumkan itu kepada publik, jangan hanya lewat situs Pak Pramono, tetapi juga kalau bisa ditandai di TPS. Nah, tindak lanjut dari KPU terhadap usulan tersebut seperti apa? Sejauh ini kita sudah menggunakan semua saluran media untuk mengumumkan daftar nama itu. Jadi bukan hanya melalui situs karena memang itu kewajiban KPU, tetapi melalui media massa cetak, elektronik, online, menggunakan media sosial, kita maksimalkan informasi itu karena memang kita sangat menyadari kalau informasi itu hanya ditayangkan di situs KPU itu informasinya menjadi sangat terbatas, padahal tadi sebagaimana teman dari Perludem, ada kebutuhan yang sangat besar bagi pemilih untuk mendapatkan informasi siapa calon-calon yang memang punya rekam jejak kurang baik. Nah, apa yang dulu kita lakukan oleh di KPU untuk menghambat, katakanlah begitu ya, menghambat itu sudah selesai lah dengan keluarnya putusan MA. Dan kita tunduk pada itu. Nah, berikutnya kan menjadi kewenangan pemilih untuk mereka mau memilih ini atau enggak, tetapi tugas KPU menginformasikan. Pemilih tidak bisa sepenuhnya diberi keleluasaan untuk memilih tanpa informasi yang cukup. Nah, karena itu sekarang menjadi tugas KPU untuk tetapi permasalahannya apakah hanya lewat situs dan nanti bisa disebarkan lewat media massa saja, atau ini bisa langsung menyentuh ke jantung pemilih yaitu di TPS-nya, Pak Pramono? Ya, ini memang masih ada waktu sekitar 50 hari ya, sekitar 50 hari sampai hari H, kita masih menimbang agar informasi ini betul-betul sampai ke pemilih di tiap TPS itu dengan informasi seperti apa. Kan sebenarnya pengumuman di TPS itu kan bukan satu-satunya alternatif yang bisa digunakan oleh KPU. Ada beberapa alternatif yang kita masih berpikir. Opsi-opsi yang ada saat ini seperti apa saja? Ya, kalau opsi tidak boleh diungkapkan dulu nanti kan. Nah, masyarakat perlu tahu itu Pak Pramono. Supaya bisa diuji juga opsi-opsi itu kan. Tetapi kita kan juga harus berpikir soal time frame ya. Time frame kalau terlalu cepat diumumkan misalnya
sementara waktu masih ada 50 hari, pemilih jangan-jangan juga nanti pas hari hanya malah sudah lupa. Kan kita juga harus berpikir ke arah sana agar pengumuman kita ini efektif. Gitu. Jadi ini juga bagian dari strategi KPU, kita juga berpikir agar informasi yang kita keluarkan ini betul-betul efektif sampai ke pemilih. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi. Apa sih sebetulnya kepentingannya harus mengumumkan ini sampai di TPS? Apa kepentingannya? Kami akan bahas sesaat lagi, pemirsa. Prime Talk akan kembali. Kami akan kembali melanjutkan dialog dan saat ini sudah terhubung satu narasumber lagi, pemirsa. Ada Benny Ramdhani, Ketua DPP Hanura. Selamat malam, Pak Benny. Selamat malam, Sylvia. Pak Benny, kalau data dari KPU ini menunjukkan bahwa Hanura memiliki caleg eks-koruptor yang paling banyak, Pak, dari partai politik yang lain. Ada 11 orang. Apa sebetulnya pertimbangan dari Hanura untuk mengusung caleg eks-koruptor? Begini, ini mengundang kekagetan dan keanehan bagi kami, Partai Hanura, karena KPU pernah merilis ya caleg yang pernah menjadi terpidana korupsi itu hanya 5 orang, kemudian KPU merilisnya kembali terakhir kalau tidak salah kemarin, angkanya berubah menjadi 11. Nah, atas rilis itu kami sedang bekerja sekuat tenaga sekarang untuk melakukan pengecekan kembali. Apakah data ini benar, valid, ataukah ini akal-akalannya KPU, ya tentu dengan motif politik untuk mendelegitimasi ya Partai Hanura. Ya tentu karena ada persoalan lain nih antara Hanura dengan KPU, ya. Baik. Dan jika memang kita temukan terakhir data 11 itu tidak benar, kita mengacu kepada 5 orang yang pernah dirilis oleh KPU pertama, maka kita akan melakukan gugatan tentu dan melaporkan KPU. Baik. Nah, sekarang, sebelum gugat-gugat nih Pak Benny, saya tanya dulu, kalau catatan dari Hanura, caleg eks-koruptor itu ada berapa versi Hanura? Ya, sesuai rilis pertama KPU itu kan 5, ya 5 yang kita bisa benarkan. Nah, perubahan angka 5 menjadi bisa 11 ini kan, ya perubahan menjadi 11 ini kan rilis terakhir KPU dan itu yang akan kita persoalkan. Baik. Gitu. Karena Hanura merasa tidak sebanyak itu, tidak sampai 11. Ya, kita mengacu pada data yang kita miliki, sebagaimana juga yang dirilis oleh KPU di awal terkait tentang caleg-caleg yang pernah menjadi narapidana korupsi, ya, gitu. Oke. Berarti kalau data yang dimiliki Hanura itu hanya 5 caleg eks-koruptor? 5, ya. 5 saja. Oke, terlepas dari datanya 11 atau 5, Pak Benny, nanti saya akan tanyakan kepada Pak Pramono, ada KPU di sini. Saya ingin tanya, pertimbangan Hanura untuk mengusung caleg eks-koruptor itu apa? Begini, Mbak, ya. Yang pertama, adakah undang-undang yang melarang hak politik mereka yang pernah menjadi terpidana korupsi dalam hal pencalegan? Ya. Nah, dulu kita punya PKPU nomor 20 tahun 2018 yang kemudian berubah menjadi PKPU nomor 31 2018 yang akhirnya memperbolehkan setiap caleg ya yang pernah menjadi terpidana korupsi untuk ditetapkan dalam DCT. Artinya ruang itu dibuka ya oleh KPU sendiri. Nah, yang kedua bahwa Partai Hanura punya sistem, punya mekanisme dalam hal rekrutmen caleg itu benar. Tapi sebagai partai ya yang mengedepankan asas demokrasi di mana suara dan usulan itu ya benar-benar kita akomodir dan berasal dari bawah, ya. Nah, kalau pertimbangan moral politik, Pak Benny? Benar begini Mbak, makanya kita juga sekarang melakukan evaluasi bahwa tidak selamanya ya atas dasar demokrasi, atas dasar aspirasi arus bawah, tidak selamanya itu benar. Kita merasa kecolongan ya karena selama ini kita serahkan semua kepada arus bawah dan kita memberikan legitimasi melalui DPP dan Mbak bisa bayangkan 24.000 calon legislatif dari partai kami, ya. Tentu kan kami juga sadar bahwa kami tidak sempurna untuk melakukan deteksi kepada setiap caleg dengan jumlah yang puluhan ribu itu. Selain tadi, Pak Benny, sekarang saya akan tanyakan kepada Pak Pramono ya, Komisioner KPU di sini soal Anda yang meragukan data soal caleg eks-koruptor dari Hanura. Pak Pramono, ini diragukan ini datanya, kok dari 5 sekarang tiba-tiba menjadi 11?
Memang pada tahap pertama, pada tanggal 30 Januari yang lalu kan kita sudah mengumumkan 49 dengan DPD, kan? 40 DPRD provinsi dan kabupaten kota dan 9 DPD. Waktu itu kita sudah mensinyalir memang ini masih ada beberapa lagi. Tetapi kita belum meyakini jumlahnya berapa dari partai apa saja, tingkatnya provinsi atau kabupaten kota, karena itu waktu itu kita baru sebatas membuka kemungkinan ini masih mungkin bertambah. Tetapi KPU perlu melakukan verifikasi secara berulang-ulang kembali untuk memastikan bahwa data yang kami keluarkan itu diyakini kebenarannya. Jadi begitu kami belum yakin, maka kami tidak akan mengeluarkan tanggal 30 Januari waktu itu. Dan ketika kemarin malam kita mengeluarkan data, itu pasti kita yakini bahwa data yang kita keluarkan itu sudah betul-betul melakukan melalui sudah verifikasi yang berulang-ulang lewat KPU kabupaten, kota, provinsi. Pasti. Kita periksa lagi kalau katanya dokumen vonis putusannya, nanti setelah begitu. Hanura sekarang mau melakukan cross check juga terhadap data yang mereka miliki dan katanya kalau ternyata tidak sesuai akan menggugat KPU. Apa responnya? Ya tentu itu bagian dari risiko apapun yang dilakukan oleh KPU. Kalau KPU salah ya pasti kita harus menanggung akibatnya. Apapun akibat hukum yang akan. Tapi data ini sebetulnya Pak Pramono sudah final belum sih 81 orang ini? Kalau sementara ini adalah angka terakhir yang kita bisa dapatkan dari. Sementara ini berarti apakah akan ada revisi lagi? Kemungkinan sudah tidak bertambah kembali. Kecuali kalau ada informasi yang betul-betul selama ini katakanlah misalnya tidak di dokumen pencalonannya sama sekali tidak diserahkan ke KPU misalnya, tapi ternyata ada laporan masyarakat. Nah itu kan kita nggak tahu. Batas waktunya untuk betul-betul mengatakan ini sudah final datanya sampai kapan? Tentu kita nggak bisa membatasi itu ya, karena ini kan proses masih terus berjalan, tetapi kita harapkan ini adalah data yang terakhir yang bisa kita rilis ke publik kita. Mas Mulki, apakah Perludem juga memiliki data yang sama, turut juga mencari tahu ini verifikasi data soal caleg ex koruptor ini? Pasca terbitnya 49 nama, memang kami kemudian melakukan cross check dalam upaya apakah benar memverifikasi. Tapi memang kami mendapatkan data-data tambahan. Per 6 Februari kami mendapatkan 14 nama. Itu dengan keterbatasan, Mbak. Jadi kita mencari nama, kita membuka satu-satu putusan pengadilan begitu yang terkait dengan namanya. Memang ada keterbatasan di situ. Kita menemukan 14. Tapi ya kami mengapresiasi kemudian KPU 14 dengan ini maksudnya 14 baru? 14 nama baru, 14 nama baru. Kemudian ya kami mengapresiasi saat KPU kemudian merevisi itu. Saya yakin itu juga bersumber dari laporan-laporan masyarakat. Jadi tidak bukan hal yang tanpa dasar kemudian ditentukan begitu. Lahir tambahan 32 nama baru. Itu yang perlu melakukan waktu itu. Oke. Kalau begitu tadi Pak Beni juga mengatakan ada persoalan dari sekian banyak dokumen tadi sampai puluhan ribu, memang ada kesulitan untuk menyortir yang mana yang ex koruptor, yang mana yang bukan. Ada kesulitan seperti itu Pak Beni? Halo? Ya, halo? Ya. Ya, begini Mbak. Jadi yang pertama, ya atas dasar demokrasi, atas dasar aspirasi arus bawah, kita menyerahkan sepenuhnya usulan-usulan caleg provinsi, kabupaten, kota itu kan kepada daerah. Nah, dengan jumlah yang hampir mendekati angka 24.000, maka wajar kami harus mengalami error dalam hal seleksi, verifikasi terhadap seluruh berkas caleg. Ya. Yang kedua, secara undang-undang kan tidak ada larangan dan pembatasan hak politik kepada mereka yang disebut mantan narapidana korupsi. Tapi juga PKPU sudah memberikan syarat-syarat yang sangat ketat kepada mereka. Nah, kalau itu bisa kita lihat ya di PKPU nomor 31 kan sangat jelas tuh. Di pasal 245 ya. Nah, di ayat 2 di mana mereka harus memenuhi berbagai persyaratan dari lembaga pemasyarakatan, ketua pengadilan dan sebagainya. Nah, artinya begini, ketika KPU kemudian menetapkan mereka sebagai DCT, maka sekarang adalah pilihannya ada di rakyat. Jadi kita serahkan kepada rakyat untuk memilih dan tidak memilih. Sebelum itu Pak Beni, ini ada usulan supaya caleg ex koruptor itu ditandai di TPS. Anda setuju tidak dengan usulan ini?
Ya, kalau saya tentu Partai Hanura akan mengacu kepada undang-undang maupun PKPU. Nah, syarat-syarat di PKPU itu kan yang penting mereka sudah memberikan pengakuan secara terbuka melalui media massa. Ya, kemudian media massa itulah yang kemudian menjadi alat bukti bagi KPU apakah yang bersangkutan dinyatakan lolos syarat atau tidak untuk ditetapkan DCT. Bahkan saya tidak membaca satupun pasal yang memerintahkan ya KPU untuk menyampaikan rilis terhadap nama-nama tersebut. Ini juga problem loh bagi KPU. Apakah KPU sudah mengambil tindakan di luar kewenangannya ya? Di luar tentu tadi penambahan, di luar tentu penambahan 6 yang kita akan persoalkan. Tapi kalau mendengar jawaban Mas Purnomo tadi, saya khawatir ada keraguan loh. Ketika Mbak Sylvia tadi tanya apakah itu sudah final dan sebagainya, itu ada jawaban keraguan. Ini hati-hati berbahaya. Ketika KPU salah dalam merilis orang yang ternyata dia bukan mantan terpidana korupsi, tentu ini merugikan nama baik dan apa yang akan dilakukan oleh si caleg dan juga partai ini adalah resiko hukum yang harus ditanggung oleh KPU secara serius. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Beni Ramdhani telah bergabung bersama kami, Ketua TPP Hanura. Jadi Pak Pramono, selain ada keraguan, tadi keraguannya dua Pak, soal betul tidak data-data yang disampaikan oleh KPU, sama satu lagi, apakah memang betul KPU berwenang untuk merilis nama-nama caleg ex-koruptor ini? Jadi pertama, kalau kami masih ragu dengan data yang kami keluarkan, pasti tidak akan kami keluarkan. Nah, itu prinsipnya. Jadi makanya ketika tahap pertama dulu, tanggal 30 Januari, kami baru mengeluarkan 40 DPRD dan 9 DPD karena memang baru itu yang kami yakini. Meskipun informasi sebenarnya sudah ada banyak begitu ya. Tetapi begitu sudah kita yakini betul ada tambahan data 32, itu sudah kita melalui proses verifikasi yang sangat hati-hati dan pasti dapat dipertanggungjawabkan. Maka kami baru berani mengeluarkan data tambahan itu. Oke. Soal keraguan kedua, apakah KPU punya wewenang untuk merilis nama-nama caleg ex-koruptor ini? KPU ini kan dituntut untuk bersikap transparan dalam menjalankan setiap tahapan pemilu. Transparansi itu menyangkut semua aspek proses-proses tahapan pemilu, termasuk di dalamnya proses pencalonan calon anggota presiden, calon presiden wakil presiden, calon DPD, calon DPR, DPRD, gitu ya. Data-data mereka sekarang ini kan ada tuntutan masyarakat agar CV atau biodata calon-calon itu kan dibuka ke publik. Dibuka, rekam jejak ya. Betul. Itu kan kalau melihat yang diatur oleh undang-undang, KPU cukup kalau mereka memang tidak bersedia membuka datanya, KPU cukup ya udah mereka nggak mau gitu. Tapi kan KPU dituntut untuk juga memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat kita, agar pemilih kita mendapatkan informasi yang cukup tentang siapa wakil rakyat yang akan mereka pilih. Nah itu kan juga kewajiban lain yang dimiliki oleh KPU. Gitu. Dan Nasdem katanya salah satu-satunya partai sejauh ini yang mempersilahkan KPU untuk membuka rekam jejak dari para calegnya. Betul demikian Pak Taufikul Hadi? Kira-kira begitulah. Maksudnya bukan kami persilahkan KPU untuk membuka rekam jejak, tetapi kami telah berusaha semaksimal mungkin agar konsisten di dalam konteks ini. Awalnya kami telah berusaha untuk memperjuangkan agar hak seseorang yang telah dinyatakan sudah selesai menjalani hukumannya itulah dia bisa kembali ke ranah politik sebagaimana orang-orang lain, warga negara lain. Kami telah memperjuangkan itu. Ketika kemudian masyarakat masih tetap menuntut bahwa belum boleh, maka kami tunduk kepada kearifan tersebut. Kami dari awal telah melakukan seleksi, bahkan pada awal mungkin ada 1 atau 2 orang yang masuk di dalam catatan. Tetapi kami telah mencoret langsung dan kami mencari yang lain. Kalau memang ada, maka kami akan melakukan. Tapi Anda setuju ketika disebut harus KPU dituntut untuk terbuka? Pemilu ini harus memenuhi asas terbuka, publik harus diberikan haknya untuk betul-betul mengetahui rekam jejak dari para caleg. Nasdem sangat setuju dengan hal itu? Kami setuju, maksudnya begini, lakukanlah itulah tupoksinya. Jadi jangan melampaui wewenang yang diberikan kepada sebuah lembaga di Indonesia. Kalau itu dilakukan akan terjadi persoalan-persoalan yang tidak harmonis di dalam konteks politik. Baik. Jadi apa itulah tugasnya, itulah yang dilakukan.
Kalau misalnya dia melampaui itu, maka akan ada tantangan. Penentangan terhadap hal tersebut itu akan menimbulkan ketidakharmonisan. Karena itu kami mengatakan kalau memang itulah wewenangnya, kami persilahkan. Tetapi bukan persoalan itulah ada wewenang atau tidak lembaga lain. Tetapi kami adalah secara internal adalah telah melakukan seleksi dan kami patuh terhadap kehendak publik tersebut. Berbicara soal tadi sudah dipersoalkan oleh Hanura salah satunya ketika itu diumumkan oleh KPU, ini sudah menjadi persoalan. Apalagi kalau misalnya nanti terrealisasi nama-nama caleg ini ditandai di TPS, akan menimbulkan persoalankah? Kami akan kembali dengan jawabannya sesaat lagi. Pemirsa, apakah pengumuman nama caleg ex-koruptor ini terutama di TPS dapat menyalahi aturan, Mas Muki? Pertama saya mau sebutkan bahwa ada 2 asas dasar pemilu. Di pasal 3 Undang-Undang 7 2017, pemilu diselenggarakan secara terbuka. Ya kan terbuka nih artinya baik seluruh proses penyelenggaraannya, baik seluruh informasinya terkait peserta pemilu, baik itu partai politik maupun masyarakat, itu diketahui. Karena sebenarnya yang menjadi pemangku utama dalam pemilu itu masyarakat. Karena di situ sumber legitimasi untuk jabatan-jabatan. Lalu yang kedua juga ada asas jujur dan adil. Ini yang menurut saya diejawantahkan di pasal 240, bahwa kalau seseorang yang pernah dipidana di atas 5 tahun bisa mengikuti hanya jika beliau atau mereka kemudian membuka jati dirinya. Nah, asas ini yang kemudian harus kita pahami sebagai induk dari undang-undang ini. Lalu yang kedua, kewajiban itu juga tidak menyalahi sebenarnya undang-undang tentang keterbukaan informasi. Karena misalnya pasti KPU mengkonfirmasi melihat putusan pengadilan. Putusan pengadilan adalah informasi yang terbuka menurut Undang-Undang KIP. Sehingga sulit menyatakan bahwa tindakan ini adalah bertentangan dengan regulasi. Justru yang kami lihat adalah ini upaya aktif. Bayangkan dalam satu surat suara ada sekitar 540 nama orang. Bagaimana mungkin masyarakat bisa melihat satu persatu tanpa ada upaya aktif dari KPU sebagai penyelenggara untuk membantu masyarakat di situ. Mendapatkan informasi. Jangan sampai masyarakat kemudian di hari pemilihan tidak dapat informasi yang jelas, kemudian pasca pemilihan baru tahu bahwa sebenarnya siapa yang mereka pilih sebelumnya punya track record tertentu. Jadi Anda menilai memang KPU punya kewajiban untuk menginformasikan itu secara terbuka kepada publik? Betul sekali. Jadi, dan platform yang digunakan, apakah itu situs, apakah itu media massa, atau langsung di TPS-nya, adakah diatur dalam ketentuan undang-undang? Tidak diatur dengan rigid, tapi bukan berarti juga tidak bisa dilaksanakan. Saya ingin menjelaskan dulu bahwa kalau kita hanya bergantung kepada internet atau press conference yang selama ini dilakukan oleh KPU tidak menjangkau seluruh masyarakat. Saya cuplik data dari Global Digital Report 2018 misalnya, jumlah pengguna internet itu 132 juta. Hanya 60% diantaranya yang mengakses harian menggunakan gadget. Itu mungkin sekitar 70-an juta. Sedangkan jumlah pemilih 198 juta, sekitar sebegitu. Bayangkan ada jumlah yang lebih besar yang tidak mendapatkan informasi dibandingkan yang terpapar informasi. Jadi menurut Anda cara yang paling efektif supaya masyarakat tahu rekam jejak ini? Di hari H mereka di hari H di TPS. Gitu. Dalam bentuk apa? Selebaran atau apa? Menurut kami cukup dengan pengumuman. Misalnya ada satu misalnya poster begitu yang ditaruh di tempat pengumuman sehingga masyarakat tahu dan sadar. Kami tidak sedang mengkampanyekan tidak memilih mantan napi. Lagi-lagi saya harus ulangi. Kami mengkampanyekan masyarakat teredukasi dalam pemilu. Edukasi ya. Jadi Pak Pramono, ini dinilai bahwa apabila hanya diumumkan lewat situs atau media massa ini tidak mampu menjangkau pemilih secara luas. Apakah KPU, tindakan yang akan dilakukan KPU apa untuk mengantisipasi hal ini? Sementara ini kita masih akan terus menjaga agar isu soal mantan napi koruptor ini menjadi wacana publik terus secara terus-menerus. Karena ini kan bagian dari pendidikan politik yang baik gitu ya, untuk terus mempertahankan semangat pemberantasan korupsi di masyarakat kita yang kadang-kadang naik kadang turun gitu ya. Nah ini bagian dari itu. Lalu kebijakan terakhir soal apakah nanti harus diumumkan di TPS, tentu itu masih membutuhkan diskusi yang lebih mendalam.
terkait dengan landasan hukum, konsekuensi hukum yang akan kami terima juga itu pasti akan. Maksudnya apakah ini harus kita ada kekhawatiran KPU akan digugat kalau misalnya mengumumkan nama-nama caleg ex koruptor di TPS? Kalau digugat sih kita udah tiap hari digugat, nah. Banyak banget yang gugat kita. Tapi tentu harus kita diskusikan soal Oke. landasan Tapi kalau hukumnya begini apa, Pak Pramono, kira-kira begitu. kalau substansinya memang adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat terbuka mengenai rekam jejak dari para caleg ini, media apapun seharusnya ditempuh, begitu kan? Apalagi kalau tadi disebutkan TPS ini menjadi salah satu platform yang paling efektif untuk menginformasikan hal tersebut. Karena keterjangkauan masyarakat kita terhadap internet mungkin belum banyak. Iya, dan sebenarnya sih kita masih punya waktu kan sebenarnya. Untuk sampai hari pemungutan suara itu kan masih 50 hari lebih. Jadi kita masih punya cukup waktu untuk mempertimbangkan, katakanlah itu pukulan terakhir. Jadi Nanti belum sampai diputuskan hari ini H akan gitu. memukul atau tidak ini? Masih ada waktu cukup panjang Mbak, untuk sampai ke arah sana. Oke, pendapat dari Nasdem seperti apa soal wacana atau usulan nama caleg ex koruptor ini ditandai di TPS? Nanti boleh dijawab Pak Taufikul Hadi, tapi kabar sudah terlebih dahulu pemirsa. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Oke. Baik, pemirsa, kami lanjutkan lagi perbincangan soal caleg ex koruptor. Pak Taufik, kalau ada usulan supaya nama-nama caleg ex koruptor ini dibuka, diumumkan atau ditandai di TPS, pendapat Nasdem seperti apa? Begini, saya personal ini adalah politisi, insan politik, ya. Orang boleh mengatakan bahwa politisi itu adalah ego dan sebagainya. Tidak, kami ini adalah selalu mengikuti kearifan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, tidak sewena-wena. Nah, mana kalau memang itu adalah baik di dalam konteks kearifan masyarakat, maka menurut saya silakan saja. Karena apa? Toh saya melihat juga KPU merasa bahwa wewenangnya terbatas di situ. Kalau dia memiliki wewenang yang memang jelas, otoritasnya yang jelas, tentu dia akan mencoret langsung atau menandai langsung. Tetapi ketika ada keraguan-raguan, itulah ada pemahaman kita bahwa ini otoritasnya tidak sampai ke sana. Karena itu kalau memang seperti itu, kita serahkan kepada kebaikan kita bersama. Anda membaca saat ini KPU masih ragu-ragu? Menurut saya bukan persoalan lagu-lagu dia membaca karena lembaga ini adalah sebuah lembaga di tengah pusaran politik yang sangat kental. Pasti KPU harus hati-hati. Itu menurut saya, ya. Yang kedua, ada keputusan-keputusan dari lembaga lain yang mengatakan juga bahwa ex napi koruptor tidak ada masalahnya, kan begitu. Itu harus KPU harus bersilancar di antara itu. Apa yang satu-satunya yang membuat KPU itu adalah mampu berjalan bersilancar di antara itu adalah dia ingin menegakkan sebuah, menurut saya sebuah virtue di dalam politik, sikap politik yang baik. Jadi menurut Anda KPU ini harus bagaimana ketika banyak tekanan dari kanan kiri, ini harus seperti apa sikap KPU? Saya ingin mengatakan bahwa harus ada kearifan, melihat bagaimana masyarakat mengendakinya. Jadi mengikuti aspirasi masyarakat saja? Masyarakatlah itu yang harus dilihat di dalam konteks ini. Oke, Pak Jadi Pramono, ini adalah saya tidak ingin mengatakan karena Nasdem ini tidak ada caleg bersih dari caleg ex koruptor. Lantas kita bersikap sesuka hati, ya itu tidak. Ini harus diingat. Kami tidak ada. Kami serahkan kepada KPU sepenuhnya. Di mana otoritasnya itulah yang digunakan. Kalau tidak ada, karena memang itu adalah ada sebuah tujuan yang baik, maka ikutilah sebuah kearifan yang ada di dalam masyarakat. Tujuannya sebetulnya baik, tetapi memang tidak dapat dipungkiri ada banyak persepsi yang berbeda ini Pak Pramono. Apakah betul memang KPU ini katakanlah ditekan dari kanan dan kiri sehingga kalau ingin memutuskan sesuatu yang terkait dengan pemilu ini memang sulit, apalagi soal mengumumkan nama caleg ex koruptor di TPS? Mungkin kata-kata sulit itu nggak tepat sebenarnya. Karena ada selain soal undang-undang yang bunyinya pasal ayatnya jelas, itu kan sebenarnya ada asas-asas penyelenggaraan pemilu, atau katakanlah Bang Taufikul Hadi tadi menyebutkan kearifan gitu ya. Jadi memang ada nilai-nilai etika politik yang memang juga harus kita junjung bersama. Aspirasi publik yang memang menginginkan agar
pemerintahan kita ini makin ke depan, makin lama itu makin bersih dari KKN, kan juga aspirasi itu juga kita tangkap gitu. Jadi sepanjang undang-undang secara tegas tidak mengatur, tidak melarang atau tidak memerintahkan sesuatu, maka KPU bisa, dari bahasa Bang Taufikul Hadi, berselancar di antara prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, asas-asas penyelenggaraan pemilu, lalu kemudian juga etika dan nilai-nilai moral yang memang berkembang di masyarakat kita. Oke, jadi saat ini masih berusaha mencari formulasi yang tepat menyimbangkan antara semua itu, Pak Pramono. Betul. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Kalau memang sekarang masih ada katakanlah tantangan yang seperti itu, apa sebetulnya sikap yang sebaiknya diambil oleh KPU? Kami akan hadirkan jawabannya sesaat lagi. Pemirsa, kami lanjutkan lagi dialog Prime Talk masih bersama dengan 3 narasumber. Mas Mulki, tadi kalau disebutkan oleh Pak Pramono dari KPU memiliki katakanlah tantangan untuk bisa menyeimbangkan antara menjaga kondisi politik, kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat juga. Di antara tantangan seperti ini, menurut Perludem, bagaimana KPU harus bersikap? Betul. Yang pertama saya mau mencuplik juga data penelitian begitu, survei untuk membaca apa sih yang sebenarnya masyarakat inginkan. Ada survei yang dilakukan oleh Y Politika. Mereka menyebut bahwa 9,7% masyarakat itu tidak sepakat dengan adanya calon legislatif yang berdasarkan punya latar belakang korupsi begitu. 93,7%. Oh. Kalau kita breakdown maksudnya. Kalau kita breakdown lebih dalam, 6,3% hanya 6,3% yang menerima. Sisanya 30,4 menganggap itu tidak etis, 23,7 menganggap itu tidak mendidik, 28,1 menganggap itu tidak punya komitmen pemberantasan korupsi. Jadi kalau kita baca data, sebenarnya masyarakat kalau kita lihat tidak menginginkan itu, tapi masyarakat tidak tahu siapa orang. Betul. Nah, ini gap yang perlu diisi menurut kami. Dan apakah Anda khawatir apabila nama-nama itu hanya diumumkan lewat situs KPU atau di media massa, masyarakat jadi tidak efektif untuk menjangkau masyarakat? Betul. Saya sangat khawatir. Karena misalnya saya ulang lagi, 540 calon dalam surat suara di tanggal 17 nanti. Tiap orang akan melihat 540 nama. Bagaimana caranya bisa mencari latar belakang atau track record dari semua nama itu dalam waktu yang singkat. Nah, salah satu caranya adalah kalau KPU aktif. Nah, saya juga mau mendorong KPU untuk jangan ragu-ragu, jangan takut. Karena misalnya KPU bisa membuat instrumen kebijakan. Dalam misalnya bentuk surat edaran atau surat keputusan. Surat edaran atau surat keputusan atau instrumen kebijakan akan hidup selama tidak bertentangan dengan regulasi, undang-undang. Yang saya sudah sampaikan tadi, tidak ada peraturan di atasnya yang melarang sebenarnya. Lalu juga instrumen kebijakan akan hidup kalau didorong oleh kepentingan masyarakat. Kalau berdasarkan survei tadi, ya jelas masyarakat. Saya bisa bilang bahwa masyarakat sebenarnya menginginkan tidak ada caleg ekskoruptor, 93% lebih. Nah, untuk tidak ada, regulasi sudah memberikan ruangnya. Tapi yang berikutnya harus dilakukan adalah menjelaskan ke masyarakat siapa saja mereka. Dan ini menurut Anda kewajiban KPU harus aktif. Betul. Kalau melihat Pak Pramono, katanya KPU harus aktif. Kalau hanya diumumkan lewat situs, ini kan berarti masyarakat dong yang harus aktif mencari tahu di situs itu. Padahal kewajiban dari KPU adalah betul-betul menginformasikan kepada masyarakat agar tidak salah pilih. Nah, apakah KPU mampu membuat instrumen kebijakan tadi seperti yang disebutkan oleh Perludem? Ya, sejauh ini kan sebenarnya kita sudah melebihi dari apa yang diatur di peraturan KPU. Yang kalau di peraturan KPU kan kami hanya mengumumkan melalui laman KPU. Tapi sejauh ini kan kita sudah lebih proaktif menyebarluaskan info ini, nama-nama ini melalui media massa, melalui media sosial dan seterusnya. Ini bagian dari kita ingin agar kesenjangan tadi ya antara keinginan masyarakat untuk tidak memilih calon mantan napi koruptor dengan kekurangan informasi yang saat ini ada itu pelan-pelan kita isi gitu ya. Dan saya meyakini bahwa kalau wacana ini terus kita gulirkan gitu, itu nama-nama ini juga akan terus melebar, berkembang itu sampai nanti teman-teman di tingkat kabupaten kota. Dan ini kan saat ini kan wacana ini kan masih sangat di Jakarta gitu, sangat Jakarta sentris begitu. Nah, ini kan kita masih punya waktu agar wacana ini berkembang juga sampai di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Dan nanti soal langkah terakhir tentu kita masih punya banyak waktu untuk mendiskusikan itu. Tinggal sekitar 50 hari ini Pak Pramono, kita tunggu ya langkah dari KPU akan seperti apa. Terakhir Pak Taufikul Hadi, tentu ini akan lebih mudah buat KPU apabila misalnya tidak ada partai politik yang mengusung
caleg ex-koruptor. Nah, peran dari partai politik di sini sebetulnya sangat penting untuk menghindari hal-hal seperti ini. Akan seperti apa harusnya peran partai politik dalam turut menyukseskan pemilu yang bebas dari calon ex-koruptor? Sebagaimana ditegaskan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, bahwa partai ini adalah dibangun untuk memulihkan kepercayaan publik lagi kepada partai-partai politik. Setelah publik melihat demikian banyaknya politisi di Senayan itu ditangkap oleh KPK. Maka kami sebetulnya menurut Ketua Umum itulah yang tujuan utama. Jadi ini tanggung jawab partai politik ya? Memulihkan kepercayaan itu? Nah itulah karena itulah kami seperti ada kader yang terlibat dengan persoalan korupsi, kami tidak menunggu sampai ingkrah. Tetapi begitu diumumkan bahwa dia ini tersangka, langsung berhentikan dan kemudian dari jabatan dan kami berhentikan juga dari keanggotaan. Kami juga menegaskan tidak ada mahar di dalam mencalonkan kepala daerah. Karena itu semua kepala daerah itu berhubungan dengan Partai Nasdem dan sekarang ini adalah Partai Nasdem ini paling banyak kepala daerah di Indonesia. Yang ketiga, karena adalah konsistensi itu kami bersikap ketika kemudian publik sampai 94% menghendaki tidak boleh ada caleg ex-napi, kami tunduk patuh kepada keinginan masyarakat tersebut. Karena itu kami tidak memasukkan nama itu. Kami dulu memiliki 2 barangkali, orang dengan cepat kami coret. Dan jadi ini tanggung jawab partai politik? Sampai sekarang pun, kalau memang masih ada, kami akan siap juga mencoret di tengah jalan. Dan tugas partai politik juga untuk memenuhi aspirasi dari masyarakat. Terima kasih Mas Muki, Pak Taufikul Hadi dan juga Pak Pramono telah bergabung bersama kami. Bersama demikianlah akhir dari dialog di Prime Talk kali ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.